Pernahkah engkau bertanya pada dirimu sendiri dengan sangat jujur, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa kesibukan dunia yang menutupi kegelisahanmu, dari mana sebenarnya ruh yang kini hidup di dalam tubuhmu ini datang? Kita sering begitu sibuk menjalani hidup, mengejar hari esok, memperbaiki masa depan, memperdebatkan benar dan salah, hingga kita lupa satu pertanyaan yang jauh lebih dalam dari semuanya. Pertanyaan yang jika benar-benar direnungkan, bisa mengguncang seluruh bangunan ego dalam diri kita. Jika tubuh ini lahir dari tanah, lalu dari mana datangnya kesadaran yang kini melihat dunia melalui matamu? Dari mana datangnya rasa cinta, rasa takut, rasa rindu yang tidak bisa dijelaskan oleh daging dan tulang? Jangan terburu-buru menjawab, karena mungkin selama ini kita hidup dengan jawaban yang terlalu sederhana untuk sebuah rahasia yang begitu agung. Para pencari kebenaran sejak dahulu telah menyelami samudera pertanyaan ini, dan mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa manusia sebenarnya bukan sekadar makhluk yang lahir lalu hidup lalu mati, tetapi seorang musafir ruh yang sedang berjalan jauh dari asalnya. Dalam perjalanan itu manusia sering lupa dari mana ia datang, lupa kepada siapa ia sebenarnya milik, dan lupa bahwa seluruh kekuatan yang ia rasakan hanyalah pantulan dari kekuatan yang jauh lebih besar. Karena itu para arif billah selalu memulai perjalanan mereka dengan satu kesadaran yang sangat dalam. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Ketika kalimat ini tidak hanya diucapkan oleh lisan, tetapi benar-benar hidup di dalam hati, maka manusia mulai melihat kenyataan yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah bayangan dari cahaya yang lebih besar, hanyalah cermin yang memantulkan tajalli dari sifat-sifat Sang Pencipta. Sahabat petunjuk Al-Quran, malam ini mari kita duduk bersama dalam keheningan batin, sejenak melupakan hiruk-pikuk dunia yang sering membuat hati kita keras, dan perlahan memasuki sebuah perjalanan yang sangat dalam, perjalanan untuk mengingat kembali dari mana ruh ini berasal sebelum ia mengenakan tubuh dan berjalan di dunia yang sementara ini. Sejak kita membuka mata di dunia ini, manusia perlahan dibentuk oleh satu keyakinan yang sangat kuat, keyakinan bahwa dirinya adalah pusat dari kehidupannya sendiri. Kita diberi nama, dikenalkan pada keluarga, diajarkan tentang cita-cita dan keinginan, dan tanpa kita sadari, perlahan terbentuk sebuah rasa aku yang begitu kuat di dalam diri. Rasa aku inilah yang dalam dunia tasawuf disebut sebagai ego. Ego itu tumbuh diam-diam, seperti akar yang merambat di dalam tanah. Ia membuat manusia merasa memiliki hidupnya sendiri, merasa mampu menentukan jalannya sendiri, bahkan kadang merasa seolah-olah keberadaannya berdiri dengan kekuatannya sendiri. Padahal jika kita mau merenung dengan sangat jujur, kita akan menemukan sesuatu yang sangat aneh dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah memilih untuk lahir. Kita tidak pernah menentukan kapan jantung kita berdetak. Kita bahkan tidak bisa memastikan satu napas berikutnya akan tetap bersama kita atau tidak. Lalu bagaimana mungkin manusia masih berani merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan? Disinilah para sufi memulai perjalanan mereka, bukan dengan mencari dunia yang lebih luas, tetapi dengan menanyakan satu pertanyaan yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Siapakah aku sebenarnya? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi ketika seseorang menanyakannya dengan kejujuran yang total, seluruh bangunan ego perlahan mulai retak. Ia mulai menyadari bahwa tubuh yang ia banggakan suatu hari akan kembali menjadi tanah. Pikiran yang ia andalkan seringkali berubah-ubah, bahkan perasaan yang ia anggap sangat kuat pun bisa hilang dalam sekejap waktu. Maka jika semua itu berubah, jika semua itu fana, lalu siapakah sebenarnya aku yang merasa hidup ini? Pertanyaan inilah yang perlahan membuka pintu menuju samudra hakikat. Dalam perjalanan tasawuf, para pencari makrifat menemukan satu kesadaran yang sangat agung. Mereka menyadari bahwa manusia sebenarnya tidak memiliki daya sedikit pun. Semua yang kita lakukan, semua yang kita rasakan, bahkan semua yang kita inginkan hanyalah bagian dari kehendak Allah yang sedang menampakkan diri melalui kehidupan kita. Inilah yang disebut sebagai tajalli, penampakan dari sifat-sifat ilahi di dalam alam semesta.
Ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat kehidupan, tetapi sebagai wadah kecil yang sedang memantulkan cahaya dari Sang Pencipta. Namun perjalanan menuju kesadaran ini tidak mudah, karena ego manusia sangat halus. Ia sering menyamar dalam bentuk yang terlihat baik. Kadang ia muncul dalam kebanggaan atas pengetahuan, kadang dalam rasa ingin dihormati, kadang dalam keinginan untuk terlihat lebih benar dari orang lain. Ego inilah yang menjadi hijab, tirai yang menutupi hati manusia dari cahaya hakikat. Semakin tebal tirai itu, semakin jauh manusia dari kesadaran tentang asalnya. Karena itulah, para arif billah selalu mengingatkan bahwa perjalanan mengenal asal ruh bukanlah perjalanan intelektual, bukan sekedar memahami konsep atau membaca kitab-kitab. Perjalanan ini adalah perjalanan membersihkan hati. Ketika hati mulai tenang, ketika kesombongan mulai luruh, ketika manusia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah, maka perlahan sebuah ingatan halus mulai muncul di dalam batin. Ingatan yang sangat samar, seolah ruh ini pernah mengenal sebuah cahaya yang sangat indah, sebuah kedekatan yang sangat damai, sebelum ia datang ke dunia dan terbungkus oleh tubuh serta ego yang membuatnya lupa. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika para pencari makrifat berbicara tentang ruh, mereka tidak pernah membicarakannya dengan bahasa yang keras atau penuh kepastian seperti membicarakan benda di dunia. Mereka selalu berbicara dengan kerendahan hati, karena ruh adalah salah satu rahasia Allah yang paling halus. Ruh bukan sekedar energi, bukan pula sekedar kesadaran yang muncul dari tubuh. Ruh adalah ciptaan yang sangat mulia, sesuatu yang Allah tiupkan kepada manusia sebagai tanda kasih sayangnya. Karena itu para arif billah sering menggambarkan ruh dengan bahasa simbol yang lembut. Mereka mengatakan bahwa ruh manusia ibarat percikan cahaya yang berasal dari samudra nurullah. Bukan berarti ruh adalah bagian dari Allah, karena Allah Maha Suci dari segala pembagian. Tetapi ruh adalah makhluk yang diciptakan dengan kehormatan yang sangat tinggi, sehingga di dalam dirinya ada kemampuan untuk mengenal Sang Pencipta. Itulah sebabnya manusia selalu memiliki kerinduan yang aneh dalam hidupnya. Kerinduan yang tidak pernah benar-benar dipuaskan oleh dunia. Cobalah engkau renungkan kehidupan manusia dengan jujur. Mengapa setelah mendapatkan apa yang diinginkan, hati tetap merasa belum lengkap? Mengapa setelah meraih keberhasilan, masih ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan? Dalam pandangan tasawuf, kegelisahan itu bukanlah kelemahan. Justru itulah tanda bahwa ruh manusia tidak berasal dari dunia ini. Ruh membawa ingatan yang sangat halus tentang sebuah kedamaian yang jauh lebih dalam daripada segala kenikmatan dunia. Ingatan itu tidak selalu jelas, kadang hanya berupa perasaan sunyi yang sulit dijelaskan, kadang berupa kerinduan yang muncul di tengah malam ketika manusia mulai lelah dengan hiruk-pikuk dunia. Para sufi mengatakan bahwa itulah panggilan halus dari ruh yang sedang mengingat asalnya. Dalam bahasa makrifat, para pencari kebenaran sering menggambarkan asal ruh dengan sebuah gambaran yang sangat indah. Mereka mengatakan bahwa sebelum manusia berjalan di bumi, ruh berada dalam kedekatan dengan cahaya ilahi. Kedekatan itu bukan kedekatan tempat seperti jarak antara dua benda, tetapi kedekatan hakikat. Seperti cahaya yang berada sangat dekat dengan sumbernya, namun tetap merupakan pancaran yang diciptakan. Dalam keadaan itu, ruh berada dalam ketenangan yang sangat dalam. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, tidak ada keinginan yang saling bertabrakan seperti yang kita rasakan di dunia. Semua berada dalam keharmonisan yang sempurna di bawah cahaya Sang Pencipta. Namun ketika Allah menghendaki manusia hidup di dunia, ruh mulai menjalani sebuah perjalanan yang sangat panjang. Ia turun memasuki alam kehidupan, mengenakan tubuh dari tanah, merasakan dunia melalui mata, telinga, dan pikiran. Pada saat itulah, perlahan muncul sesuatu yang baru, yaitu rasa aku, rasa memiliki, rasa ingin menguasai, rasa ingin diakui. Ego mulai tumbuh seperti bayangan yang mengikuti langkah manusia. Ego inilah yang menjadi hijab pertama yang menutupi hati dari cahaya asalnya. Bukan karena cahaya itu pergi, tetapi karena hati manusia mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Karena itulah para sufi mengatakan bahwa kehidupan di dunia sebenarnya bukan sekedar perjalanan menuju kematian, tetapi perjalanan menuju kesadaran. Kesadaran bahwa ruh ini bukan milik dunia. Kesadaran bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan sementara,
dan kesadaran bahwa suatu hari nanti kita akan kembali kepada Sang Pemilik cahaya. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh di dalam hati, manusia tidak lagi melihat hidup sebagai perlombaan dunia yang melelahkan, tetapi sebagai perjalanan pulang yang penuh makna. Perjalanan untuk mengingat kembali bahwa jauh di dalam batin kita ada cahaya yang selalu memanggil ruh untuk kembali kepadanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, para arif billah sering menggambarkan hati manusia dengan sebuah perumpamaan yang sangat lembut, namun dalam maknanya. Mereka mengatakan bahwa hati manusia seperti sebuah cermin yang diciptakan untuk memantulkan cahaya Sang Kekasih. Pada awalnya, cermin itu sangat jernih, sangat bersih, sehingga ketika cahaya ilahi memancar kepadanya, pantulan itu terlihat indah dan terang. Dalam keadaan seperti ini, manusia mudah merasakan kedamaian, mudah merasakan kasih sayang, dan mudah tunduk kepada kebenaran. Namun, perjalanan hidup di dunia perlahan mengubah keadaan cermin itu. Tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit, debu mulai menempel di permukaannya. Debu yang menempel di cermin hati bukan hanya dosa besar yang terlihat jelas, justru seringkali debu itu datang dalam bentuk yang sangat halus. Ia muncul dalam kebanggaan kecil yang tidak kita sadari, dalam keinginan untuk selalu dipuji, dalam rasa ingin dihormati oleh manusia. Kadang ia muncul dalam kemarahan yang kita pelihara, atau dalam rasa iri yang kita sembunyikan. Semua itu seperti butiran debu yang terus menempel pada cermin batin. Awalnya hanya sedikit, hampir tidak terlihat, tetapi ketika dibiarkan terus-menerus, debu itu semakin tebal hingga akhirnya menutupi pantulan cahaya yang seharusnya terlihat di dalam hati manusia. Ketika cermin hati mulai tertutup oleh debu ego, manusia perlahan kehilangan kejernihan batinnya. Ia tidak lagi mampu melihat kebenaran dengan tenang. Ia mulai menilai segala sesuatu hanya dari sudut pandang dirinya sendiri. Bahkan ketika ia melakukan kebaikan, seringkali di dalam hatinya masih tersimpan keinginan untuk diakui. Padahal dalam pandangan makrifat, semua kebaikan yang kita lakukan hanyalah tajalli dari sifat-sifat Allah yang sedang memancar melalui diri kita. Jika manusia benar-benar memahami hal ini, maka tidak ada alasan baginya untuk merasa lebih mulia dari orang lain. Karena itulah, jalan para pencari makrifat bukanlah jalan untuk meninggikan diri, tetapi jalan untuk merendahkan ego. Mereka tidak sibuk mencari pujian manusia, mereka sibuk membersihkan hati mereka sendiri. Mereka menjaga sholatnya dengan penuh kesadaran, memperbanyak zikir dengan kerendahan hati, dan tetap berpegang teguh pada syariat yang diajarkan Rasulullah. Dalam pandangan tasawuf yang sejati, syariat adalah pelita yang menjaga perjalanan batin agar tidak tersesat dalam ilusi ego. Tanpa syariat, perjalanan spiritual bisa berubah menjadi kesombongan yang tersembunyi. Ketika seseorang dengan sabar terus membersihkan cermin hatinya, sesuatu yang sangat indah perlahan mulai terjadi. Debu-debu ego mulai berkurang, hati menjadi lebih lembut, dan manusia mulai merasakan kehadiran cahaya yang selama ini tertutup. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, tetapi dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan di saat-saat seperti itu, ruh manusia seakan mengingat kembali sesuatu yang sangat lama ia lupakan. Sebuah kedamaian yang pernah ia kenal sebelum datang ke dunia. Kedamaian yang berasal dari cahaya yang sama, yang kini perlahan kembali memancar di dalam hatinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa hidup ini bukan miliknya, bahwa nafas yang ia hirup hanyalah titipan, dan bahwa seluruh kekuatan yang ia rasakan hanyalah pancaran dari kehendak Allah, maka saat itulah perjalanan batin yang sebenarnya dimulai. Perjalanan ini bukan perjalanan kaki yang melintasi jarak, tetapi perjalanan hati yang perlahan kembali menuju Sang Kekasih. Para arif billah mengatakan bahwa manusia di dunia ini sebenarnya hanyalah seorang musafir, seorang pengembara ruh yang berjalan di antara bayang-bayang dunia. Ia datang dari cahaya, lalu berjalan melewati kehidupan yang penuh ujian, dan suatu hari nanti ia akan kembali kepada cahaya yang sama. Namun perjalanan pulang ini tidak bisa ditempuh dengan kesombongan. Jalan menuju Sang Kekasih adalah jalan yang hanya bisa dilalui oleh hati yang lembut. Ketika manusia masih dipenuhi rasa aku, masih merasa dirinya kuat, masih merasa dirinya memiliki segalanya, maka langkahnya akan selalu terasa berat. Ego adalah beban yang membuat ruh sulit terbang. Karena itu para sufi selalu mengajarkan satu pelajaran yang sangat dalam, bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa dirinya kecil,
bukan kecil karena putus asa, tetapi kecil karena ia menyadari betapa agungnya Sang Pencipta. Dalam perjalanan tasawuf, ada sebuah keadaan batin yang sering disebut dengan fana. Fana bukan berarti manusia hilang dari dunia, bukan pula berarti ia berhenti menjalani kehidupan. Fana adalah keadaan ketika rasa aku yang memiliki perlahan memudar dari dalam hati. Manusia masih berjalan, masih bekerja, masih berinteraksi dengan dunia, tetapi di dalam batinnya, ia menyadari bahwa semua yang terjadi hanyalah bagian dari kehendak Allah. Ketika kesadaran ini mulai hidup, hati manusia menjadi jauh lebih tenang. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia dan tidak pula terlalu bangga ketika dunia datang kepadanya. Disinilah makna kalimat agung La haula wala quwata illa billah mulai benar-benar terasa di dalam hati. Kalimat itu bukan lagi sekadar zikir yang diucapkan oleh lisan, tetapi menjadi kesadaran yang hidup dalam setiap langkah kehidupan. Manusia mulai memahami bahwa bahkan keinginan untuk berbuat baik pun tidak akan muncul tanpa izin Allah. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang berjalan dengan pertolongan Sang Pemilik kehidupan. Dan kesadaran ini melahirkan sesuatu yang sangat indah, yaitu kerendahan hati yang tulus. Ketika seseorang berjalan dengan kesadaran seperti ini, akhlaknya perlahan berubah menjadi lebih lembut. Ia tidak lagi mudah merendahkan orang lain, karena ia tahu bahwa setiap manusia adalah makhluk yang sedang berjalan menuju Tuhannya. Ia tidak lagi merasa lebih tinggi, karena ia tahu bahwa semua yang ia miliki hanyalah amanah. Dan di dalam hatinya tumbuh satu rasa yang sangat halus, rasa rindu kepada Sang Kekasih yang telah memberinya kehidupan. Kerinduan itulah yang perlahan menuntun ruh manusia kembali mendekati cahaya asalnya, selangkah demi selangkah, hingga suatu hari nanti ia benar-benar kembali kepadanya dengan hati yang benang. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika ruh manusia mulai perlahan terbangun dari kelalaian dunia, ada tanda-tanda halus yang mulai muncul di dalam batin. Tanda-tanda ini tidak selalu terlihat oleh manusia lain, tetapi sangat terasa oleh hati yang mengalaminya. Salah satu tanda itu adalah berubahnya cara seseorang memandang kehidupan. Hal-hal yang dahulu begitu ia kejar dengan penuh ambisi, perlahan terasa biasa saja. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena hatinya mulai memahami bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Ruh yang mulai mengingat asalnya tidak lagi memandang dunia sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Tanda berikutnya adalah hati yang menjadi lebih lembut. Dahulu mungkin seseorang mudah marah, mudah tersinggung, atau mudah merasa lebih benar dari orang lain. Namun ketika cahaya mulai menyentuh batinnya, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Ia menjadi lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan lebih mudah memahami kelemahan manusia. Bukan karena ia menjadi lemah, tetapi karena ia mulai melihat dunia dengan mata ruh, bukan lagi dengan mata ego. Hati yang tersentuh cahaya akan selalu condong kepada kasih sayang, karena ia menyadari bahwa semua makhluk adalah ciptaan dari Tuhan yang sama. Tanda yang lain adalah munculnya kerinduan yang sangat halus ketika seseorang mengingat Allah. Kadang kerinduan itu datang saat ia membaca ayat-ayat Al-Quran, kadang saat ia berzikir dalam kesunyian malam, kadang saat ia menatap langit dan merasakan betapa kecil dirinya di hadapan keagungan semesta. Kerinduan ini bukan kesedihan biasa, melainkan panggilan ruh yang sedang merasakan kembali jejak cahaya asalnya. Para sufi mengatakan bahwa ketika seorang hamba mulai merindukan Allah dengan tulus, sebenarnya pada saat yang sama, Allah juga sedang menarik hatinya lebih dekat. Namun di tengah semua perjalanan batin ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga syariat dengan penuh kesungguhan. Tasawuf yang sejati tidak pernah memisahkan hakikat dari syariat. Justru semakin seseorang menyelami ma'rifat, semakin ia menjaga solatnya, semakin ia berhati-hati dengan lisannya, semakin ia menjaga akhlaknya kepada sesama. Karena syariat adalah wadah yang menjaga cahaya agar tetap hidup di dalam hati manusia. Tanpa syariat, perjalanan batin bisa berubah menjadi ilusi yang hanya memperbesar ego yang tersembunyi. Ketika semua ini mulai tumbuh di dalam diri seorang hamba, ia akan merasakan sesuatu yang sangat damai.
Ia tidak lagi terlalu gelisah menghadapi masa depan, tidak pula terlalu terpukul oleh masa lalu. Hatinya mulai belajar berserah, menyadari bahwa hidup ini sepenuhnya berada di dalam genggaman Allah. Dalam keadaan seperti ini, manusia mulai memahami makna terdalam dari keberadaannya, bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang berjalan di bawah cahaya Sang Pencipta. Dan setiap langkah yang ia jalani di dunia ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan ruh untuk kembali mendekati asalnya, kembali kepada cahaya yang dahulu pernah ia kenal dalam keheningan hakikat. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita merenungkan perjalanan ini dengan hati yang tenang, perlahan kita mulai memahami sebuah rahasia yang sangat lembut, bahwa kehidupan manusia bukanlah sekadar kisah tentang lahir, tumbuh, lalu kembali menjadi tanah. Di balik tubuh yang fana ini, ada ruh yang sedang menempuh perjalanan yang sangat panjang. Ruh itu datang dari kehendak Allah, hidup dengan pertolongan Allah, dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Dunia yang kita jalani hari ini hanyalah satu lembar kecil dari perjalanan besar ruh tersebut. Dan seringkali manusia terlalu sibuk dengan lembar kecil itu, hingga lupa membaca kisah besar yang tersembunyi di baliknya. Ketika seseorang mulai menyadari hal ini, hatinya perlahan berubah. Ia tidak lagi berjalan di bumi dengan kesombongan, karena ia tahu bahwa semua kekuatan hanyalah milik Allah. Ia tidak lagi memandang rendah manusia lain, karena ia tahu setiap ruh berasal dari sumber yang sama. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih penuh kasih kepada sesama. Inilah salah satu buah dari ilmu ma'rifat yang sejati. Bukan kebanggaan, bukan pula merasa diri lebih tinggi, tetapi akhlak yang semakin indah dan kerendahan hati yang semakin dalam. Dalam keheningan batin para pencari kebenaran, ada satu kalimat yang selalu mereka pegang erat di dalam hati. La haula wala quwata illa billah. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki daya sedikit pun tanpa pertolongannya. Setiap langkah kita, setiap niat kita, bahkan setiap napas yang kita hirup hanyalah karena rahmat dari Sang Pencipta. Ketika kesadaran ini benar-benar hidup di dalam hati, manusia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kehidupan. Ia berjalan dengan ketenangan karena ia tahu bahwa dirinya berada dalam penjagaan Allah. Maka jika malam ini hatimu terasa sedikit lebih tenang, jika ada bagian kecil dalam batinmu yang mulai tersentuh oleh renungan ini, mungkin itu adalah panggilan lembut dari ruhmu sendiri. Panggilan untuk kembali mengingat asalnya. Panggilan untuk kembali mendekat kepada Sang Kekasih yang selama ini selalu dekat. Dunia boleh saja terus berputar dengan segala kesibukannya, tetapi di dalam hati seorang hamba selalu ada ruang sunyi tempat ia bisa kembali kepada Allah. Di sanalah ruh menemukan kedamaiannya. Di sanalah cahaya kembali memancar dengan lembut. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika renungan ini menyentuh hatimu, tuliskanlah apa yang kamu rasakan ketika mendengar perjalanan ruh ini. Jangan lupa tekan like dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita, agar semakin banyak hati yang kembali mengingat Allah. Dan dukung perjalanan dakwah ini dengan menekan subscribe di channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan mengenal cahayanya. Semoga Allah melembutkan hati kita, membersihkan cermin batin kita dari debu ego, dan menuntun ruh kita kembali kepadanya dengan penuh kedamaian. Ya Allah, bimbinglah kami agar tidak tersesat oleh dunia yang sementara. Terangilah hati kami dengan cahaya-Mu, dan kumpulkan kami kelak dalam kedekatan dengan-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin.